Hello, good afternoon, everyone. So, my name is Maulana Anwar Siddiq. And my name is Eliana, So, we're going to do the interpreting practice. and it's simultaneous. Yeah, so let's watch our performance and practice right now. I'm gonna go first. Climate justice. Keadilan iklim. Apa yang kita inginkan keadilan iklim? Keadilan iklim Two sekarang words that we hear more dua kata yang semakin sering kita dengar. Keadilan iklim juga terikat dengan keadilan rasial, keadilan sosial, dan keadilan antar generasi. Inilah mengapa kami menyerukan tidak hanya aksi iklim, tapi juga keadilan iklim. two words Dua kata yang dapat menggambarkan abad ini. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan rasial. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan gender. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan queer. But what exactly does Tapi climate apa change sebenarnya hubungan have to do with perubahan justice? iklim dengan keadilan itu Are we sendiri? all in this together? Bukankah kita semua bersama-sama di sini? To understand climate Untuk memahami justice, keadilan we need to iklim, understand kita perlu climate memahami injustice. ketidakadilan Who iklim. causes climate change? Siapa yang menyebabkan Who is perubahan that iklim by? dan siapa yang dirugikan olehnya? Who's responsible Mari kita lihat for terlebih putting dahulu siapa yang carbon bertanggung jawab dioxide atas into the masuknya karbon atmosphere dioksida ke and atmosfer heating the dan pemanasan di planet Imagine ini. this grain of rice Bayangkan is one sebutir ton of beras carbon ini adalah dioxide. satu karbon Each dioksida. year, the average person Setiap in tahun Nigeria has rata-rata less orang than di one grain Nigeria in the atmosphere. menambahkan kurang dari The satu average butir. person in India, Rata-rata orang di in India, China, 7 Cina grains. 7 butir In biji Germany, bijian, 10 di grains. Jerman 10 In the butir US, bijian, 17 dan grains. Amerika 17 butir In biji one year, bijian. the average Dalam American satu uses tahun, 20 orang-orang times more Amerika than the menghasilkan average polusi Nigerian. 20 kali lebih banyak. But the problem with Namun carbon masalah dengan karbon is adalah it ia stays tetap trapped in terperangkap the di atmosfer atmosphere for selama centuries. So berabad-abad. it's not just about Jadi how much ini we bukan have tentang each year. berapa banyak kita It's about menambahkan how beras, much is piled up over tentang time. berapa banyak kita Since menurutnya. 1850, Sejak that adds up to 1850 jumlahnya bertambah sekitar 1.500 gigaton. Okay, so we wanted to pull loads of Oke, these jadi rice kami bags on the menemukan table to show banyak you how karung big beras, that tapi untuk really memperlihatkan is, kepada but Anda seberapa besar after doing math, ukurannya. we realized we need Setelah to melakukan do perhitungan, kami mencari buah kami. Historical emissions Emisi matter historis today penting because saat countries ini are arguing about negara-negara how soon berdebat they have tentang to berapa cut cepat their mereka harus emissions mengurangi down emisi to zero. hingga negara-negara pencemar seperti Cina, India, Brazil Brazil look a lot less tampak guilty when you consider mempertimbangkan they've bahwa mereka baru saja recovered menjadi carbon. bagian dari masalah ini. Kecenderungannya adalah mengutip emisi tahunan, namun itu tidak memberitahu kita apapun tentang apa kita dalam kekacauan saat ini. Prakash Kaswan, Ini adalah principal Prakash Kaswan, scientist seorang researching ilmuwan climate politik di justice. He said the keadilan rich iklim. countries haven't Dia accepted mengatakan how negara-negara kaya climate belum change betapa really tidak is. adilnya perubahan iklim. Ini sungguh membingungkan ketimpangan yang telah membawa kita pada krisis iklim saat ini sungguh tidak dipercaya dan tidak cukup dibicarakan. In 2020, Pada tahun researchers 2020, calculated para how peneliti far each country menghitung is sejumlah setiap responsible negara for bertanggung jawab pushing CO2 mendorong levels beyond a kadar certain CO2 threshold that we melampaui can't ambang batas ignore. aman yang telah kita The lewati. study takes into account how many Studi people mengenai live in a memperhitungkan country, berapa banyak how orang much they tinggal, emitted throughout berapa banyak history, mereka and menghasilkan, includes emissions that dan cross termasuk borders emisi for yang trade melintasi and batas goods. negara mereka barang-barang. The research shows that rich Peneliti countries menunjukkan have bahwa outspent their negara-negara carbon kaya budgets by a lot. The global north has belahan emitted bumi utara telah 90% mengeluarkan of CO2 92% that CO2 yang telah mendorong langit ini melampaui tingkat aman. Asia, Africa, Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika lainnya hanya memancarkan 8%. Bahkan pengambilan emisi besar seperti China baru saja menghasilkan anggaran karbonnya saat ini. Namun jika Anda lihat di negara mengandalkan bahan bakar fosil, perubahan iklim merupakan. Namun beberapa pilihan Anda masih membuat perbedaan. Karena yang penting bukan tempat tanggalmu, tapi banyak uang yang kamu hasilkan. 1% orang kaya di dunia ini menghasilkan 2 kali lebih 50% orang elit di seluruh dunia. Emisi yang tidak merata menjadi salah satu alasan besar mengapa aktivis iklim menyerukan keadilan. Semua orang sudah terdampak oleh krisis iklim, tidak hanya dalam skala yang sangat berbeda. Namun, jika kita melihat orang-orang pemerintah Jerman dulu dan mereka belum menyadari tanggung jawab mereka. Mereka merusak lingkungan kita. Kita harus bertindak sekarang, bukan nanti. Tapi tunggu dulu. CO2 memanaskan planet dengan jumlah yang sama berasal dari Jerman atau Kenya. Iklim tidak peduli dengan geografi. Ya, geografi peduli dengan iklim. Bagian kedua dari ketidakadilan iklim adalah bahwa mereka sedikit melakukan upaya untuk mereka yang paling dirugikan. Ambil contoh gelombang panas. Panas semakin tak terlalu ke Afrika yang sering merusak tanaman.
then there's storms. Lalu ada badai, It means that hurricanes udara yang and lebih typhoons hangat carry more dari energy topan and membawa energi yang rains melepaskan lebih from banyak the hujan dan winds across angin tropics. kencang di daerah tropis. And by 2050, Pada tahun sea levels will 2050, have risen so high permukaan that air laut meningkat sehingga banjir yang biasa terjadi dalam satu abad akan melanda banyak kota pesisir setiap tahunnya. You can check out one of our Anda other dapat videos to menonton see salah how satu some video kami cities are untuk melihat keeping bagaimana themselves afloat. upaya untuk tetap bertahan. TL. The inequalities of climate change Ketimpangan can be akibat the perubahan hardest iklim in a paling country terasa like di India. negara seperti India. Even those people Meskipun that masyarakatnya barely hampir contribute to tidak global berkontribusi warming, terhadap they're among the pemanasan most global, vulnerable. mereka termasuk kelompok India's yang coastal terdampak. cities Kota-kota are pesisir facing di India menghadapi unprecedented banjir floods yang belum while its terjadi rivers dry sebelumnya, up. sementara Even sungai-sungai farmers mengering, struggling to grow menyebabkan para staples petani like kesulitan rice and menanam wheat. makanan pokok seperti padi dan gandum. India adalah salah satu negara dengan tingkat ketimpangan sosial paling tinggi di dunia yang dapat kita lihat. Bahkan jika kita mengambil contoh seperti Mumbai, ketika banjir melanda kota tersebut, warga miskin lah yang paling terdampak. This is Payal Parekh, Ini adalah a Payal climate Parekh, scientist who campaigns ilmuwan full-time iklim for yang climate berkampanye justice. penuh waktu untuk keadilan. Karena bertumbuh besar di negara seperti India, saya tumbuh dengan ketimpangan di sekeliling saya, dan pada dasarnya inilah yang terjadi. Dunia ini sangat tidak setara, dan hal ini juga berdampak pada perubahan iklim. But that inequality is found within Namun rich ketimpangan countries itu juga too. ditemukan di negara-negara kaya. Orang-orang kulit hitam dan coklat di negara seperti Amerika dan Inggris umumnya lebih miskin daripada orang kulit putih. Artinya mereka lebih memiliki untuk beradaptasi dan membangun tanah dan asuransi banjir untuk membangun kembali apa yang telah dirusak. So, how can we make Jadi it bagaimana fair? kita bisa membuatnya lebih adil? Polluting Nah, countries the first negara-negara time yang have to menimbulkan polusi CO2 dapat terlebih dahulu menghentikan CO2 dan mulai mengelak polusi dari atmosfer. Dengan demikianlah mereka dapat menggayat dan kerugian menggunakan emisi melebihi batas seharusnya. Some countries and Beberapa companies negara dan already perusahaan doing telah something melakukan hal similar. They're serupa paying poor dan countries bayar to negara not chop down forests miskin agar tidak instead menebang hutan plant malah trees. menanam pohon. But instead of Namun using that alih-alih same menggunakan carbon karbon to untuk atone for simpan their untuk climate menebus debts, hutang iklim mereka, they're using it as mereka an malah excuse to menggunakannya keep sebagai alasan untuk polluting. terus memancarkan emisi. So climate reparations Ganti have to rugi be harus part of menjadi that bagian discussion, dari and climate debt in diskusi tersebut dan particular khususnya is tentang iklim. where we Adalah think tempat about kita membagi is, siapa yang we bertanggung kind of, jawab, divide up who is responsible for the kinds of ecological changes atau jenis and perubahan iklim climate changes yang we're seeing in society, yang but kita lihat also di the masyarakat. kinds of climate-induced disasters tapi juga that bencana countries are iklim facing. yang dihadapi This is negara-negara. Keston Perry, a Ini adalah political Keston Perry, economist seorang studying ekonom climate politik justice. yang mempelajari keadilan He says iklim. Dia reparations are mengatakan needed to balance the reparasi scales, diperlukan but untuk that they keadilan won't be umum enough. dan tidak akan cukup. It is an interim measure. When I Dan say ini that, I adalah mean tindakan it sementara. has to be. Maksud We saya have to have a kita sort harus of much more longer-term melakukan conversation pembicaraan about lebih panjang mengenai economic system that we sistem have ekonomi nurtured and yang telah cultivated kita pupuk globally dan that kembangkan have secara resulted global in these kinds of yang disasters. And mengakibatkan what bencana semacam ini. to Dan not only apa yang harus reform kita that lakukan system but untuk absolutely overhaul sistem it. itu merombaknya? Reparations might sound radical, but Kompensasi mungkin rich countries terdengar already negara-negara agreed to kaya pay setuju for it once to membayar adapt to negara climate untuk change. beradaptasi dengan perubahan iklim. Imagine each of these Bayangkan pieces $1 setiap billion kacang kolong ini adalah $1 miliar. Negara-negara kaya yang menjadi 100 dolar per tahun dan pendanaan mulai dari 2020. Namun sekarang sudah 2021 dan mereka belum melakukannya. Pada tahun 2018 mereka mendapat 80 miliar tapi sebagian besar adalah pinjaman. UK-based charity Oxfam Lembaga found that Amal the real aid was di actually close Inggris, to Oxfam 20 menemukan billion. bantuan senilai 20 miliar. Yearly, we have not been meeting the Setiap kinds tahun of kita tidak targets memenuhi that even global north target yang ditetapkan oleh negara-negara global. Mekanisme keuangan itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Another approach takes climate justice Pendekatan lain mengambil keadilan iklim secara harfiah, meminta pertanggungjawaban secara setelah kebakaran hutan matikan di Belanda, Portugal pada 2017, 6 aktivis membawa 33 industri keadilan hak asasi manusia Eropa karena gagal memangkas emisi mereka. Mereka berpendapat bahwa negara-negara tersebut kaum muda harus menanggung akibat dari perubahan iklim. Putusannya masih tertunda. Di Jerman dan Belanda, hakim pengadilan tinggi memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan emisi, untuk mengurangi emisi. Para aktivis juga memenangkan kasus melawan Royal Dutch, memaksa perusahaan tersebut untuk membayar polisi minyak, dan sekarang menuntut investasi rumah iklim juga. So the basic legal argument for Argumen hukum assigning dasar responsibility untuk menetapkan tanggung jawab is your contribution adalah to the problem. kontribusi Anda So terhadap how much masalah. do you emit? Jadi How much seberapa do you banyak contribute to mengenasikan climate change? kontribusi Anda Greenhouse gas terhadap emissions. emisi gas rumah And what kaca, is the
possibility dan apa kemungkinan for untuk contributing to the kontribusi solution. pada solusinya. The defendants Para argue that terdakwa national courts berpendapat bahwa have the pengadilan right to nasional tidak rule on memiliki hak climate untuk because memutuskan emissions tentang and their iklim karena impacts are emosi dan global. dampaknya bersifat But a global. new generation of Namun activists are generasi fighting baru to take telah exactly that bermata-mata tanggung responsibility jawab itu and give them climate justice. dan memberikan mereka keadilan iklim. People have no idea how Orang-orang tidak unjust tahu the betapa climate tidak crisis adilnya is. krisis iklim ini. And that's why we're Dan making itu videos sebabnya about it kami every membuat Friday video to setiap help you Jumat untuk understand. bisa So if you like membantu what you Anda. saw, then Jika Anda suka hit apa yang Anda lihat, subscribe. tekan berlangganan. So that's all from our practice of interpreting, which is the simultaneous interpreting. Thank you very much for watching our video and see you next time.